Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, berupa kemampuan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Kewajiban kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan senantiasa sungguh-sungguh dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun. Karena kehidupan kita ini Allah berikan kepada kita agar kita gunakan untuk beribadah kepadanya, dalam artian melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bukankah Rasul kita, Rasul Allah, Nabi kita, Nabi dan Rasul yang terakhir, diutus ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang memiliki arti menjadi kebaikan bagi seluruh makhluk, membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki segala aspek kehidupan kita, baik itu ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minan nas kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah hingga akhir hayat kita, beriman
dan istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga apa yang kita cita-citakan masuk ke dalam surganya Allah, bahkan berjumpa dengan beliau dapat kita raih di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami mengisi waktu sejenak ini sampai setengah jam atau beberapa menit ke depan hingga menjelang syuruk, karena memang kalau pekan yang lalu Ustaz Damiar yang mengisi, mau nggak mau pekan selanjutnya kami yang mengisi. Kadang-kadang kalau beliau berhalangan atau keluar kota, mau nggak mau kami juga yang mengisi ya. Karena sayapnya kan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ustaz Nazamuddin, ada satu lagi Ustaz kita biasanya mengisi pada ahad subuh ini, Ustaz Miswan, tetapi beliau kan berada di Samarinda dengan tugas beliau sebagai Basnas wilayah, yang mungkin misalnya mau maksimal lagi tambah bisa juga, karena ada juga sih adik kelas kami yang saya anggap secara keilmuan lebih daripada kami, kemampuan juga ya. Kami sering berbicara dengan teman-teman, salah satu kader juga yang putra dari Ustadz kita, Ustadz Ibadur Rahman, bisa juga sebenarnya diasah kemampuannya di sini dengan kesempatan. Insya Allah ilmu beliau luar biasa, karena kami mengetahui sebagai adik kelas kami di Mu'alimin ya. Dan kalau berbicara ilmu dan kemampuan beliau, jauh beliau dibandingkan kami. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita bersama-sama tajdidul iman wa tajdidul niyah, memperbaiki iman dan memperbarui serta memperbaiki niat kita. Karena sebagaimana pernah kami sampaikan, kita ibadah, lebih khusus kita belajar itu tujuan utamanya adalah agar meningkatkan iman kita kepada Allah. Saya selalu mengatakan, mungkin selama ini ataupun sampai saat ini ya, kita itu kadang-kadang belum meluruskan dengan benar niat kita dalam melakukan sesuatu, wabil khusus dalam belajar ini. Kalau kita melihat ulama terdahulu ya, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu belajar ilmunya luar biasa, disebut dengan alim ya. Orang-orang alim ya, mereka itu alim, ahli ilmu, juga ahli ibadah ya. Kalau sekarang kan banyak orang ahli ilmu, tapi tidak banyak yang ahli ibadah. Kalau kita berbicara tentang pendidikan sekarang, hampir semua orang mengenyam yang namanya pendidikan, bahkan bisa jadi sampai pendidikan tinggi. Artinya secara keilmuan sekarang ini manusia itu luar biasa ilmunya, banyak ilmunya. Tapi coba kita lihat tempat-tempat ibadah tidak berbanding ya, tidak sebanding dengan banyaknya orang yang berilmu. Lantas kemana ilmu yang dia pelajari? Kemana ilmu yang diajarkan kepadanya? Apakah hanya sekedar sampai di otak, atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa saya katakan bahwa iman dengan ilmu itu berbanding lurus? Allah menjelaskan sebagaimana yang kita pahami, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Allah itu mengangkat orang yang beriman di antara kamu dan berilmu beberapa derajat. Artinya iman dengan ilmu berbanding lurus. Semakin orang berilmu, semakin beriman. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi imannya kepada Allah. Seharusnya seperti itu.
Semakin banyak orang yang berpendidikan, maka seyogyanya semakin banyak orang yang taat kepada Allah. Dan kalau kita berbicara untuk belajar saat ini tidak seperti zaman dulu ya. Zaman dulu itu kalau mau mengetahui sesuatu harus menempuh perjalanan sekian kilometer ya. Bahkan sampai berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis, mendapatkan ilmu. Sekarang nggak usah. Duduk di kamar atau bahkan sambil baringan di kamar, pencet HP-nya ya. Tinggal pilih ilmu yang seperti apa dan guru atau ustadz yang seperti apa. Tapi kan tidak berbanding lurus dengan aplikasinya dalam kehidupan. Kenapa ilmu ini berbanding lurus dengan yang namanya iman? Semakin berilmu, semakin beriman. Dan di antara ciri orang yang beriman adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara karakter orang yang beriman dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan surat ke-8 ya, Al-Anfal ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga ya. Salah satunya Allah menjelaskan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya. Di antara karakter orang yang beriman itu ketika diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Takut kepada Allah. Dan takutnya orang beriman itu bukan lari. Bukan lari menjauh, tetapi lari mendekat. Takutnya orang beriman itu tidak seperti takutnya kita kepada bahaya-bahaya, pada binatang buas misalnya ya, orang yang mengerikan atau menakutkan. Tidak. Takutnya kita kepada Allah itu semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takutnya orang yang beriman. Dan ini karakter orang yang berilmu. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan ada 5 kan karakter yang pernah kami sampaikan. Ciri orang yang ilmunya benar dan belajarnya benar. Tidak hanya sekedar belajarnya benar, tapi ilmunya juga benar. Pertama kata beliau karakternya adalah semakin seseorang berilmu, semakin takut kepada Allah. Ini ilmunya benar, belajarnya benar, ilmunya bermanfaat, ilmunya berfaedah, semakin takut kepada Allah. Yang kedua kata beliau, orang yang ilmunya benar, belajarnya benar, ilmunya berfaedah adalah semakin dia berilmu, semakin menyadari dia itu banyak kurangnya. Kalau kita melihat orang-orang yang benar-benar berilmu itu luar biasa. Kami punya guru ya di Jogja dulu, alumni Universitas Islam Madinah juga, salah satu mahasiswa lulusan terbaik Asia, negara-negara Asia. Itu luar biasa tawaduknya, luar biasa rendah hatinya orang yang berilmu itu. Bahkan mereka itu, ya saya beberapa kali bersama dengan mereka, tidak sungkan-sungkan belajar kepada muridnya. Beda kalau ada orang yang belajarnya niatnya masih perlu diperbaiki ya, ilmunya juga mungkin ya tidak sebagaimana yang semestinya, baru belajar 2 kali 1 kali sudah menganggap luar biasa ilmunya, tidak mau lagi belajar dan seterusnya. Ini apakah belajarnya benar dan ilmunya benar? Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa hadis ya, dan kami hanya menyampaikan hadis ya. Tentu hadis ini adalah hadis yang berasal dari Nabi, tidak berasal dari kami pribadi, tetapi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, hadis tentang fikih ya. Dan hadis yang ada di dalam kitab ini adalah hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Dipilih dari dua kitab tersebut saja. Nanti insya Allah kalau ada waktu kami tambahkan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat hadis yang lainnya. Kami melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait bab taharah. Pada kesempatan ini kami menyampaikan sebuah hadis yang dituliskan dalam kitab ini berkaitan dengan keutamaan wudu dan pahalanya. Ini luar biasa ajaran Islam ini terkait dengan wudu ya. Kita sehari-hari akrab dengan amalan ini. Karena di antara syarat agar diterimanya sahnya sholat kita dengan wudu ya. Maka ini diantara hal yang terus kami ajarkan kepada siswa kami, termasuk kemarin kami menyampaikan tata cara wudu sesuai dengan tarjih kepada siswa SMP dan SMA Muhammadiyah ya. Karena memang ya anak-anak ini kadang wudunya seenaknya ya. Kadang wudunya semaunya, tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat sebagaimana dalam hadis ya. Kadang tangan basuh tangan kanan ganti kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Berkali-kali kami ingatkan, masih kayak gitu juga, nggak apa-apa. Semoga Allah akan memberikan hidayah dan senantiasa mengingatkan kepada mereka. Dan mungkin kita juga perlu belajar agar kita lebih termotivasi melakukan ibadah atau amalan ini. Karena berbicara tentang wudu ini sangat kompleks sekali dampaknya bagi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar berbicara masalah ibadah, bukan hanya berbicara masalah mendapatkan pahala dan terhapusnya dosa saja. Ternyata 1400 tahun silam Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang menjaga kebersihan ya. Dan kebersihan itu dimulai dari kebersihan diri kita ya. Dulu di masa pandemi kan ada panduan ya, menjaga kesehatan masa pandemi. Di antaranya adalah bagaimana cara mencuci tangan. Ada panduannya. Dan ternyata cara mencuci tangan yang dijelaskan di dalam panduan menjaga kesehatan pada masa pandemi itu jauh ratusan bahkan ribuan tahun silam sudah diajarkan oleh Islam. Ini luar biasanya. Ternyata ajaran Islam ini sangat sejalan dengan dunia kesehatan. Bukan hanya berbicara tentang amal ibadah, tetapi masalah kesehatan pun Islam itu mengajarkan bahwa yang namanya mencuci tangan di sela-sela ya, bukan hanya sekedar tangannya saja dibersihkan, tetapi di bagian-bagian selanya itu juga dibersihkan. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun silam. Seperti itu cara ketika kita membasuh tangan ya. Membersihkan telapaknya di sela-sela, di punggungnya dibersihkan. Karena memang Islam mengetahui bahwa disitulah letak kotoran yang harus dibersihkan. Inilah luar biasanya. Dan tentu selain itu ada keutamaan-keutamaan yang dijelaskan di dalam hadis ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang akan kami sampaikan ini ya, terkait keutamaan wudu dan pahalanya. Kami bacakan hadisnya. An-Nu'aim Al-Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nu'aim Al-Muzmir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah burran muhajjalina min atharil wudu. Kata beliau, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya di dahi dan kakinya karena bekas wudu. Jadi di hari kiamat nanti itu kan bentuk kita itu sama, Pak. Dijelaskan juga di hari kiamat itu semua makhluk ini ya, wabil khusus manusia ini
dalam kondisi tidak berpakaian, ya. Mohon maaf, dalam kondisi seperti kita pada saat lahir. Jadi tidak ada lagi warna merah maron, warna putih, warna hitam, warna coklat, apalagi batik-batik, nggak ada. Semuanya sama dalam kondisi tidak berpakaian. Tidak ada lagi yang pakai jas, ya, pakai dasi, pakai sepatu dan sebagainya. Semuanya dalam kondisi tidak berpakaian. Itu pada hari kiamat nanti. Nah, ketika kondisi sama ini, ada hal yang menyebabkan umat Islam itu berbeda dari umat yang lain. Ada hal yang menjadi identitas kaum muslimin, yang menjadikan Rasulullah itu mengenal kita. Di antaranya adalah bekas wudu yang kita lakukan. Karena Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya di dahi dan kakinya karena bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, maka hendaklah ia lakukan. Apa maksudnya ini memanjangkan cahaya ini? Maksudnya adalah kalau kalian mampu menyempurnakan wudu dengan sempurna, bahkan kita lebihkan dalam membasuhnya, maka lakukan. Karena itu nanti akan menjadi cahaya kita lebih terlihat, lebih terang, lebih panjang. Ya. Makanya kan kita dianjurkan, supaya maka menjelaskan di dalam penjelasan himpunan putusan tarjih tentang tata wudu, kafiyatul wudu, ya. Fiyatul wudu, ya, di dalam bab fiyatul wudu HPT dijelaskan, ketika kita membasuh tangan misalnya, maka lebihkanlah basuhannya, ya. Bahkan ada dalam penjelasan ulama yang membolehkan kita membasuh sampai hampir bahu kita, ya. Boleh. Jelas tidak melebihi dari 3 kali, dan penggunaan airnya harus diperhatikan, tidak boros, ya. Karena memang dalam penggunaan air wudu ini, teman saya pernah menjelaskan 70% memang air wudu itu ya sia-sia, ya 30% saja kita pakai. Makanya kan di Masjid At-Tanwir, ya, pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta di Menteng itu kan membangun masjid bagaimana tempat wudu dan air wudu ini tersalurkan, dipergunakan lagi, dimanfaatkan lagi untuk menyiram taman yang ada di masjid tersebut. Jadi ketika ada orang wudu, airnya itu tidak langsung dibuang, tetapi disalurkan untuk dimanfaatkan menyiram taman yang ada di masjid tersebut atau kebutuhan-kebutuhannya yang lainnya. Artinya apa? Tidak terbuang begitu saja. Karena ini bagian dari pemanfaatan air dengan baik. Karena memang wudu itu kan ya kita membersihkan sesuatu yang tidak terlalu kotor. Maka barang siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, kata Rasulullah, maka panjangkanlah. Dengan cara apa? Menyempurnakan wudu tadi. Membasuh tangan kita lebihkan, ya. Bahkan muka ini kita sempurnakan, ya. Kalau di dalam contoh video yang dibuat oleh bapak dari teman kami, ya, Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan salah satu yang mengisi di video itu adalah dekan Fakultas Ilmu Tafsir dan Hadis UAD, ya, menjelaskan bahwa membasuh muka itu sampai dengan bawah dagu kita ini, bawah dagu sempurna, ya. Kemudian membasuh kaki, bukan hanya sekedar sampai kedua mata kaki, tapi sampai betis juga, boleh. Artinya di atas mata kaki pun kita lebihkan, boleh. Itu dalam rangka kita memanjangkan cahaya kita tadi itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Wa fi lafdin lil muslimin, dalam lafaz riwayat Muslim disebutkan, ra'aitu Aba Hurairah yatawaddau, ya. Aku melihat Abu Hurairah berwudu, ya. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablugul mankibain.
summa ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yudila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Ya. Dalam riwayat Muslim dijelaskan beliau membasuh wajah dan kedua tangannya hingga hampir mencapai kedua persendian bahu. Membasuh tangan hingga hampir sampai dengan bahu. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga mengangkatnya ke betis. Bukan hanya sampai ke mata kaki, tapi sampai di atasnya betis, ya, sampai betis. Lalu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya di dahi dan di tangan serta kaki karena bekas wudu mereka. Barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan cahayanya di dahi dan di tangan serta di kaki, hendaklah ia melakukannya. Kata beliau seperti itu. Jadi luar biasa. Di akhir hadis di dalam kitab ini, walafdin wa filaddin lil muslimin sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tabalaghul hilyatu minal mu'min haitsu yabalaghul wudu. Dijelaskan di sini di akhir hadis ini, dalam lafaz Muslim yang lain disebutkan, aku mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasan dari seorang mukmin akan mencapai bagian yang dijangkau wudunya. Jadi bekas wudu kita ini akan menjadi perhiasan bagi kita di akhirat nanti. Kalau kita mau punya perhiasan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, maka kita perbaiki wudu kita, karena ternyata wudu ini akan menjadi perhiasan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah luar biasanya wudu yang mungkin sehari-hari kita lakukan. Ternyata satu hadis menjelaskan luar biasa faedahnya. Ini faedah di akhirat, belum lagi faedah di dunia. Faedah yang akan kita dapatkan di dunia misalnya, ya, diangkat derajatnya pernah kami jelaskan, ya. Kemudian kalau kita mau tidur berwudu, ya, maka kita akan dijaga oleh malaikat. Bahkan sepanjang kita tidur itu, ya, malaikat akan mendoakan kita, ya Allah, ampunilah si fulan, ampunilah hambamu ini, ya. Malaikat mendoakan kita, ya, memohonkan ampunan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengamalkan ini sebelum tidur. Maka di antara amalan ringan yang mampu kita kerjakan ini, kemana-mana kalau bisa kita wudu, ya, pergi kerja wudu, mau olahraga wudu, boleh. Wudu itu bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi setiap saat kita wudu boleh. Mau ke pasar wudu, mau ke kantor wudu, berangkat kerja wudu, mau ngajar wudu, ini baik. Bahkan kami merasakan betul itu, ya. Merasakan betul dengan keyakinan, dengan seperti itu kita sepanjang aktivitas akan dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya ketika kita dalam kondisi wudu, kita kan dalam kondisi suci nih. Maka orang yang dalam kondisi suci seyogyanya yang melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Maka kalau ada pejabat, ya, pemimpin yang mampu mengamalkan ini, luar biasa dampaknya bagi pekerjaannya, luar biasa dampaknya bagi apa yang dia lakukan. Yang bisa jadi tidak banyak yang mampu melakukan itu, padahal amalan ringan yang mampu kita kerjakan. Tetapi ringan tidak semua mampu melakukannya. Apalagi kalau wudu bentar-bentar batal, ya, keluar angin. Untuk wudu lagi itu akhirnya rasanya berat lagi, ya. Maka tentu semakin berat kita melakukan sesuatu perbuatan, amalan, semakin besar pahalanya. Jadi pahala dengan beratnya amalan yang kita kerjakan adalah sebanding. Semakin mudah kita melakukan pekerjaan atau amalan,
tentu amalannya berbeda dengan orang yang mengerjakan amalan dan perbuatan ibadah yang berat. Maka tentu ini luar biasa kalau kita mampu mengamalkannya, karena Rasulullah SAW pun menjelaskan dampak-dampak dari ibadah yang namanya wudu. Inilah keutamaan wudu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Di antaranya adalah sebagaimana dalam kitab Umdatul Ahkam ini ya, terkait dengan keutamaan wudu dan pahalanya luar biasa. Pahalanya kita dapatkan di dunia dan akhirat. Kebaikan-kebaikan akan lahir dari ibadah yang kita lakukan ini. Di antaranya juga adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bersuci dan mensucikan diri. Di antaranya adalah orang yang gemar berwudu. Tentu wudunya yang baik dan benar. Wudunya sebagaimana yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Bagaimana kita mengetahui? Dengan belajar hadis ya, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi, wabil khusus hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim maupun riwayat hadis yang lainnya. Demikian, semoga ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Astaghfirul khairat billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan para jamaah sekalian untuk menyantap hidangan yang ada.